Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan digital. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata kesenjangan itu sendiri. Namun, di video kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan digital. Apa sih kesenjangan digital itu? Penasaran? Simak videonya sampai habis. Definisi kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan sebuah permasalahan yang muncul di dalam masyarakat karena adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang kurang merata. Permasalahan ini kerap dialami oleh masyarakat rural atau masyarakat perdesaan karena masyarakat urban lebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk merasakan dampak pembangunan infrastruktur TIK jika dibandingkan dengan masyarakat rural. Kesenjangan digital dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesenjangan digital tradisional dan kesenjangan terkait outcome. Kesenjangan digital tradisional terdiri atas kesenjangan akses terhadap internet dan teknologi digital serta kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Adapun kesenjangan terkait outcome merupakan hasil dari kemampuan tersebut ketika dikonversikan ke dalam berbagai jenis kapital lainnya. Misalnya kapital ekonomi seperti pendapatan. Kemudian apa aja sih faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan digital itu? Yang pertama ada usia. Tak dapat dipungkiri, usia menjadi faktor penting dari penggunaan teknologi. Generasi yang lahir di era teknologi sudah berkembang tentu dituntut untuk menguasainya. Maka dari itu, mau tidak mau, mereka pasti mampu menggunakan teknologi. Di samping segala aspek kehidupan yang tak bisa lepas dari teknologi. Hal tersebut berbeda dengan mereka yang berusia lebih tua. Bahkan sebuah penelitian menyatakan bahwa 44% orang yang berusia lebih dari 65 tahun tidak mampu atau tidak mempunyai akses untuk menggunakan teknologi. Dan yang kedua ada geografis. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan tentu lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas digital dibandingkan mereka yang berada di perdesaan. Hal ini didukung oleh berbagai faktor seperti pendistribusian yang belum merata. Melihat faktor geografis, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki aksesibilitas sampai keuangan yang berkaitan. Kemudian apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital ini? Yang pertama itu di bidang pendidikan. Dalam era pembelajaran daring atau online, anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah atau yang tinggal di daerah terpencil mungkin tertinggal dalam hal kualitas pendidikan dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada sosial dan kesehatan. Kesenjangan digital dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Karena individu yang tidak terhubung dengan dunia digital bisa terisolasi dari komunitas dan sumber daya yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan atau dukungan sosial. Kemudian yang ketiga ada di bidang ekonomi. Masyarakat yang tertinggal dalam akses teknologi seringkali kesulitan mengakses informasi tentang lapangan pekerjaan, peluang bisnis, atau keterampilan baru. Ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi karena mereka yang memiliki akses ke teknologi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan keterampilan mereka. Lalu bagaimana upaya mengatasi kesenjangan digital ini agar tidak terjadi di masyarakat? Yang pertama itu pengembangan konten digital berkualitas. Dengan pengembangan konten yang memberikan edukasi dan mudah dipahami akan meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan media digital. Yang kedua, pengembangan infrastruktur lokal. Pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan fitur offline dapat memastikan bahwa pengguna di daerah tanpa internet dapat tetap mendapatkan manfaat dari teknologi. Meningkatkan aksesibilitas. Dengan meningkatkan aksesibilitas, penyebaran jaringan internet di daerah terpencil dan penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Kemudian, pelatihan literasi digital. Pelatihan literasi digital penting untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar kerja modern. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu secara keseluruhan, kesenjangan digital dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menjadi tantangan besar dalam menuju masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
Kita sebagai generasi muda harus bergerak untuk mengurangi kesenjangan tersebut, agar seluruh masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari teknologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.